Hai hai hai, balik lagi bersama podcast Kerensia YouTube. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup krusial akhir-akhir ini yang viral nih di kalangan para remaja, apalagi kalau bukan Citayam Fashion Week. Sebelum masuk ke topik, ada baiknya kita kenalan dulu gak sih? Karena ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Kenal aja belum tentu sayang. Aduh, gimana tuh? Sebelum kalian mendengar lebih jauh nih, ada baiknya kita perkenalan dulu kali ya satu. Dimulai dari aku Febrila, dan di sebelah kanan aku ada. Halo, aku Amel. Halo, aku Nadia Nova. Halo, aku Zara. Halo, aku Hilya. Halo, aku Agung. Oke, jadi pada siang hari ini tuh kita akan membahas topik yang cukup familiar, yaitu Fashion Week. Fashion Week ini ada kaitannya juga mengenai ruang publik, yang dimana akan aku kasih tahu sedikit dulu ya apa itu pengertian ruang publik. Ruang publik itu adalah sarana interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan, baik itu individu maupun perkelompok. Jadi muncullah fenomena Jakarta Fashion Week, atau yang lebih viralnya lagi dengan Citayam Fashion Week ini, menjadi gambaran dari kurang tersedianya ruang lingkup yang ada di Jakarta secara inklusif bagi masyarakat. Karena sejauh ini mindset dari masyarakat Jabodetabek tentang ruang publik hanya sebatas dengan mall perbelanjaan dan juga taman hiburan mungkin. Jadi ada pertanyaan nih dari aku pribadi. Ini tuh awal mulanya tuh gimana sih bisa ada Citayam Fashion Week? Mungkin ada dari kalian yang ingin berpendapat? Aku mau berpendapat. Boleh. Jadi yang aku ketahui nih tentang Citayam Fashion Week itu bermula dari adanya sekumpulan remaja yang tinggal di daerah pinggiran kota Jakarta seperti Bojonggede, Depok, dan juga Citayam. Lalu muncullah beberapa konten kreator yang mencoba untuk mewawancarai mereka mengenai outfit yang mereka pakai saat itu. Mengapa mewawancarai mereka? Karena dinilai dari beberapa orang itu pakaian atau outfit mereka itu terlihat agak nyentrik dan bahkan jadi terlihat menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Bahkan tak sedikit orang itu terhibur dari adanya wawancara tersebut. Lalu muncullah ajang untuk adu outfit dari para remaja tersebut, dan muncullah Citayam Fashion Week gitu guys. Oke, jadi begitu ya. Jadi itu karena tren mungkin ya, tren fashion yang kiblat fashion kita ini mungkin dari kita aja ya, ada yang ke Korea atau yang ke Jepang mungkin. Itu kan kita tergantung individunya ya guys. Jadi mungkin aku ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih dari yang tadi disanggah oleh Hilya, kenapa sih itu kan di Citayam Fashion Week itu bukan ada di Citayam kan ya? Itu tuh lokasinya tuh di mana sih sebenarnya? Mungkin ada yang belum tahu kali, teman-teman kita yang di rumah atau yang di sini mungkin kalian udah pada tahu. Lokasi garis besarnya aja sih, tapi kayak butuh penjelasan kan. Mungkin Hilya boleh bantu kami untuk ya, lebih tahu lagi. Lokasinya sendiri itu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, yang berada di pinggiran MRT Duku Atas, stasiun BNI City, dan juga terowongan Kendal. Dari banyaknya moda transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, maka kebanyakan masyarakat yang ingin berkunjung ke Citayam Fashion Week itu banyak menggunakan transportasi atau kendaraan umum seperti MRT, KRL, juga bus Transjakarta gitu guys. Oke, berarti aksesnya memang mudah gitu ya, mudah banget untuk mereka tuh. Iya, betul sekali. Tapi bentar deh Hil, kenapa itu tuh namanya Citayam Fashion Week? Padahal lokasinya sendiri ada di Sudirman.
Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Kira-kira ada nggak sih? Zahra nih kayak tahu. Karena aku pribadi jujur kayak belum tahu gitu sih kenapa. Namanya Oke, Citaim aku- tapi lokasi di Sudirman. Ya, aku mau ngasih tahu nih kenapa bisa dinamain Citayam Fashion Week. Karena kan lokasinya itu di daerah Duku Atas BNI City. Kenapa nggak namanya Sudirman Fashion Week atau BNI City Fashion Week gitu kan? Dan aku juga mau sharing pengalaman aku nih karena aku juga pernah ke sana kan. Wah, menarik sekali. Udah observasi Boleh. langsung nih. Ceritain. Kenapa bisa namanya Citayam Fashion Week? Karena pada awal mulanya itu yang aku tahu, aku kan juga suka nge-scroll TikTok gitu kan. Terus pas aku lihat tuh banyak banget FYP kayak konten creator yang mewawancara segerombolan anak-anak gitu. Dan ternyata yang diwawancara itu rata-rata domisilinya itu bertempat tinggal di daerah Depok, Citayam, Bojonggede. Sehingga kayak kalau di TikTok kan ke viral gitu kan, bisa FYP kemana-mana. Mungkin konten tersebut viral ke daerah Citayam, Bojonggede, Depok. Jadi kayak kepo gitu kan, mereka ada apa sih di sana? Oh mereka kok pada kesana gitu loh. Apakah tempatnya bagus atau ternyata pas pengalaman aku ke sana, aku nggak munafik pergi ke sana tuh tujuan aku emang buat foto-foto, buat bikin konten. Dan ternyata emang serame itu tempatnya. Dan aku lihat juga yang datang ke sana tuh benar-benar kayak segerombolan gitu anak-anak dari Citayam. Karena kan aku berdomisili, aku Depok Pride nih. Waduh, mana nih yang orang Depok? Orang Depok. Aku di Depok itu kan Depok deket banget sama Citayam ya. Jadi kayak otomatis waktu di gerbong kereta tuh banyak anak-anak yang bertujuannya ke daerah BNI City tersebut. Dan ternyata emang pas aku lihat ya lumayan gitu loh, tempatnya bagus buat konten. Dan bagus juga kayak para konten creator buat mencari keuntungan atau mencari duit dari konten-konten mereka buat. Jadi itulah kenapa bisa dinamakan Citayam Fashion Week, karena emang banyak anak-anak dari Citayam yang kesana gitu guys. Oke, jadi begitu guys. Asal mula dari kenapa sih namanya Citayam Fashion Week? Nah, terus kalau ngomongin tadi karena banyak anak Citayam nih, berarti di sana ruang publiknya kurang ya sampai pindah ke tempat lain. Iya, karena emang terbatasnya tempat gitu loh, daerah Citayam itu kan emang kayak gimana sih, Suburban gitu ya. suburban gitu kan. Terus juga mereka daerahnya itu berada di pinggiran kota gitu, jadi emang ruangnya tuh nggak ada gitu buat Mereka berekspresif gitu Masih ya. terbatas ya ruang publik. Iya betul. Tapi kalau misalnya ngomongin ekspresif diri gitu, kenapa misalnya anak Citayam tuh yang di-highlight banget? Kenapa mereka pengen banget dapat spotlight? Kayak bukan pengen banget sih, maksudnya kayak kenapa sih kok orang-orang ngomongin Citayam Fashion Week ini anak Citayamnya tuh pakaiannya tadi yang kayak Hilya bilang agak nyentrik gitu. Itu tuh kayak apakah ada alasannya? Apa emang mereka cuma have fun aja buat senang-senang aja pakai kayak gitu? Menurut kalian tuh gimana sih? Apa ada yang punya pendapat atau tahu gitu? Ayo, ada yang mau berpendapat gak guys? Apa kok mau berpendapat? Boleh. Mungkin menurut aku ya, munculnya fenomena CFW ini karena adanya perbedaan sosial atau apa namanya tuh klasisme, sehingga muncul sebuah pandangan atau statement gitu dari masyarakat bahwa anak-anak muda yang nongkrong di daerah SCBD itu sering dianggap sebagai fashion yang kampungan gitu, sehingga karena adanya pandangan itu membuat gitu adanya dorongan di dalam diri anak-anak muda yang nongkrong di situ bahwa mereka tuh bisa membuktikan gitu kalau fashion mereka tuh lebih apa ya, lebih bagus dan kreatif lah, sehingga mereka tuh membuktikan gitu dan mereka tuh berhasil gitu kalau mereka tuh bisa setara dengan apa namanya tuh kelas sosial mereka gitu, dari kelas menengah ke atas gitu, sehingga mereka tuh tidak dianggap gitu bahwa mereka tuh cuma kelas bawah gitu, sehingga mereka membuktikan kalau
tidak ada apa namanya Kesenjangan. kesenjangan sosial, bahwa mereka tuh setara gitu sama orang-orang kelas menengah ke atas gitu, sehingga muncullah apa namanya CFW ini, fenomena CFW ini. Berarti ada unsur pembuktian juga ya kalau betul. fashion mereka tuh lebih keren kok daripada yang orang-orang banyak pikirin Iya. gitu. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih, maaf banget kalau banyak tanya ya guys. Nggak apa-apa, apa-apa ya. ngomong santai aja. Karena belum pernah nih ke Citayam, jadi kayak pengen tahu Coba. di sana tuh kayak apa ada kelebihan dari Citayam Fashion Week ini yang menarik para remaja untuk terlibat langsung gitu ke sana, ke Sudirman sendiri. Apa sih kelebihannya itu? Mungkin ada yang tahu dari Aku kalian. boleh berpendapat ya. Boleh banget, ditungguin Nah, banget loh Amel. Fenomena ini yang udah viral ini tentu mengundang berbagai asumsi ya. Dan terdapat fenomena tentu dari fenomena Citayam Fashion ini terdapat sisi positif. Nah, menurut aku sisi positifnya itu para brand lokal bisa menunjukkan atau mengekspos brand-brand mereka. Selain itu, fenomena ini juga membuat para anak muda menjadi kreatif. Nah, dari semangat kreativitasnya ini menciptakan kebahagiaan di kalangan anak muda ini, di mana mereka mendapatkan akses yang mudah hanya dengan menaiki KRL, lalu membeli makanan dan minuman yang dijajakan oleh kaki lima alias Starling, dan pakaian yang mereka gunakan juga merupakan brand-brand yang merupakan pakaian bukan branded gitu. Mereka peroleh dari marketplace, trip di pasar, bahkan meminjam dari teman mereka. Nah, kaitannya dengan ruang publik ini yaitu yang di duku atas, dianggap memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan psikologis seperti kebahagiaan. Ketika seorang individu beraktivitas di ruang publik, maka pengalaman yang didapat dari aktivitas tersebut akan mengaruhi kebahagiaan individu tersebut gitu. Oke, berarti mention of mental healthy juga Iya. ya. Karena kan pandemi ini cukup sumpek ya di rumah aja Iya, ya. jadi Butuh suasana refreshing baru dan gitu. suasana baru, benar, dan juga mendukung UMKM sekitar seperti tadi Starling. Starling. Mungkin karena aku juga sering melihat tuh ada tukang apalagi ya, selain Starling tuh kayak tahu bulat, mungkin telur gulung. Jajan SD. Jadi kan pedagang kaki lima juga ada omset Omsetnya ya. naik, omset Betul, lebih. banget sih. Tapi Menarik juga. tapi menurut aku juga di samping ada kelebihan fenomena Citayam Fashion Week ini juga ada kekurangannya sih. Wah, apa Udah tuh? kayak mata Hil? uang ya. Karena iya dapat dilihat bahwa jalanan di daerah Jalan Jenderal Sudirman itu sangat ramai dan macet banget ya, karena banyak banget orang yang menuju ke sana gitu. Karena selain itu juga fashion show-nya itu dia adakan di atas zebra cross, di mana itu jalanan umum di sana ya. Lalu juga banyak pejalan kaki yang merasa dirugikan karena tuh banyaknya parkir liar, terus masih banyaknya orang yang buang sampah sembarangan tuh, jadinya Jalan Jenderal Sudirman itu menjadi terlihat kumuh bahkan kotor gitu. Selain itu juga bahkan ada anak muda yang tiduran di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman tersebut gitu. Oke, jadi boleh main asal jaga kebersihan tuh nomor satu ya. Tahu aturan gitu. Ya, jadi Iya. harus dipertimbangkan kembali gitu loh fenomena. Betul, karena bahaya juga nggak sih kayak fashion show tapi itu di zebra cross. Padahal itu kan buat penyeberangan Betul. jalan gitu. Takut mengganggu juga. Jangan kayak gitu ya guys. Oke, jadi kan ini Citayam Fashion Week ini katanya sih dengar-dengar didaftarin ke Haki oleh suatu public figure. Menurut kalian itu fenomena ini tuh original dari para remaja yang ada di sana, atau mungkin memang ada orang yang udah mencetus nama ini sebelumnya? Kalian ada yang tahu nggak guys? Soalnya aku memang minim banget nih pengetahuan soal Citayam Fashion Week ini. Mungkin aku juga masih sama-sama belajar ya, tapi Oke, pengen boleh. mengutarakan pendapat. nih. Boleh banget tuh Boleh. Nadia. Ngomongin Dengan baik. Citayam Fashion Week ini kayak tentang originalitas itu penting banget kan. Karena apabila sebuah karya dihasilkan dari pemikiran kreatif diri sendiri, itu pasti bakal timbul karya yang
unik, yang autentik, dan pastinya kalau udah unik itu orang-orang secara nggak langsung bakal narik perhatian publik juga. Terus kalau misalnya ngomongin CFW itu original atau enggak, menurut aku sih itu masih dibilang original. Kenapa? Walaupun misalnya di negara tetangga nih kayak Jepang agak mirip-mirip ada fashion street gitu kan di Harajuku. Tapi kan di sana mungkin kiblat fashionnya berbeda. Kalau misalnya di sini originalnya, kenapa? Karena anak-anak daerah sekitar mungkin yang kayak tadi Citayam, Bojonggede atau Depok menggunakan barang-barang yang mereka miliki atau harga-harganya nggak yang mahal, terlalu mahal gitu. Terus apalagi kadang-kadang kalau aku lihat di sosial media kayak misalnya TikTok juga udah mulai banyak yang pakai kain tradisional atau pakai batik untuk dipadu-padankan biar jadi tampilannya menarik. Itu tuh menurut aku kayak jadi apa ya, ngembangin kreativitas juga. Kalau misalnya kain batik aja nih berkain gitu, itu bisa loh kita jadiin fashion yang lucu, yang unik, yang menarik perhatian orang Jadi banyak keren gitu. banget juga ya. Nah, kalau ngomongin kreatif itu kan berarti emang mereka berpikir kreatif untuk menciptakan adanya fenomena ini, walaupun nggak sengaja ya. Tapi kalau misalnya karena udah terlanjur ada fenomena ini, menurut aku kayak berpikir kritis juga diperluin nih dalam fenomena ini. Kenapa? Karena orang udah terlanjur kenal, udah terlanjur tahu Citayam Fashion Week, tapi bisa nggak mereka bertahan lama? Bisa nggak eksistensinya tuh tetap stabil di tengah banyak hal yang muncul lagi, yang viral lagi? Nah, jadi menurut aku anak-anak muda juga bisa nih ngembangin ide mereka untuk berpikir kritis. Apa sih yang bisa bikin eksistensi mereka tetap sampai lama, kayak gitu sih. Oke, berarti kita para remaja yang ada di Citayam itu juga mengusung budaya ya, tema budaya di Indonesia. Jadi nggak yang berkiblat ke Harajuku fashion yang ada di Jepang. Iya, betul sekali. Idenya juga harus dikembangin ya. Mereka kreatif, tapi mungkin kalau dibarengin yang nanti lebih kritis lagi kan mungkin jadi lebih fenomenanya lebih wow. Lebih luas, bisa lebih dikembangin. diakses orang ya. Karena kan mereka juga masih muda-muda nih, jadi kayak berpikir kritis itu nggak ada salahnya juga, guys. Kayaknya kita udah mau Lanjut, Feb. Oh, Ngomong-ngomong soal haki tadi nih. Iya, tadi kan Feby nyinggung. Oh iya, oke. Ngomong soal haki tadi, aku mau ngasih sedikit kayak beropini dikit lah. Boleh. Boleh bebas banget, boleh ya. banget. Jadi aku tuh sempet baca kalau si Citayam Fashion Week ini tuh mau dihak patenin, bukan dihak patenin sih, maksudnya kayak mau sempet didaftarin sama seorang public figure kan. Yang tadi aku tanya kan. Ya. Siapa ya? Ada lah, kita nggak perlu sebut. Kita tidak perlu sebut beliau. Sensor ya. Boleh dilanjut aja. Ya. Iya, boleh dilanjut. Sempet didaftarin sama public figure itu ke Haki. Nah, tapi ternyata itu tuh udah dicabut lagi kan berkasnya karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai masyarakat. Karena kalau misalkan yang tadi Nadia bilang kan kita tuh masih anak muda dan bebas berkreativitas kan. Dan kalau misalkan si Citayam Fashion Week ini didaftarin ke Haki, itu tuh kayak bakal jadi ada payung hukumnya gitu kan, ada badan hukumnya gitu. Jadi kita tuh mau nggak mau jadi susah gitu loh bergerak bebas gitu. Jadi kayak udah gimana ya, kalau misalkan ibaratnya artis ada manajemennya itu, jadi kalau si Citayam Fashion Week udah diakpatenin sama si Haki ini, jadi mereka mau nggak mau harus ngikutin aturan si Haki tersebut. Ada kan. suatu prosedur gitu ya. Gitu ya, agak terbatas. Jadi mereka tuh mau bikin konten atau bikin ide kayak gimana pun juga kayak harus mikir berkali-kali juga kan, Takut-takut gitu persetujuan mungkin. juga ya, jadi takut-takut. Jadi makanya itu emang lebih baik nggak usah daftarin, dihak patenin sama Haki Iya. gak sih, biar kita bebas aja gitu. Jadi Biar siapapun original. juga bisa join gitu, siapapun juga Betul bisa banget. tanpa kayak ngurus berkas gitu kan, mau joinnya susah kayak gitu. Mendingan kayak ya udah bebas aja gitu. Yang penting nggak menimbulkan kayak tadi tuh sampah-sampah atau apa gitu. nggak Iya, menimbulkan tetap jaga kebersihan dan tetap mematuhi protokol yang ada di sekitar Ya, situ karena kan mungkin. ini COVID juga belum selesai. Iya. Betul banget. Kan sayang sekali ya kalau misalkan fenomena ini tuh kayak Berhenti begitu aja gitu kan. betul sekali. Karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita akan menarik
kesimpulan nih dari perbincangan kita pada siang hari ini ya. Mungkin menurut aku pribadi sih lebih ke arah harus membutuhkan ruang publik yang lebih luas gitu ya untuk daerah Jabodetabek, karena para remaja ini butuh wadah untuk berekspresi lebih dalam gitu terkait minat dan bakatnya mereka, yang dimana mungkin pada era yang sekarang ya kayak sosial media, mungkin kayak kita main Instagram, TikTok gitu, itu kan pasti para konten kreator juga menyajikan konten-konten mereka yang pastinya itu menarik minat dan bakat dari kaum remaja yang melihatnya gitu. Jadi kan kayak kita mau juga bikin seperti mereka tapi low budget gitu ya kan. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin sebagai Mungkin aku kesimpulannya? mau nambahin sedikit. Boleh. Bahwa dengan adanya fenomena ini merupakan suatu hal yang penting, di mana fasilitas publik yang dinikmati bersama tanpa sekat-sekat kelas tertentu ya. Juga dengan adanya CFW ini justru jadi salah satu media gitu bagi masyarakat yang ada di pinggiran Jakarta untuk mewujudkan sebuah mobilitas urban gitu, yang setara dan juga memberikan kesempatan bagi para masyarakat untuk mengekspresikan budayanya dan menunjukkan identitas mereka secara aman gitu. Ya bener banget. Bener banget sih, setuju banget, setuju. Yang penting nanti kalau siapa tahu nih Bapak pemerintah nonton. Betul banget nih, Kalau tolong. misalnya kita dibikinin ruang publik lebih banyak lagi, yang penting masyarakatnya juga sadar diri untuk jaga ketertiban, jaga kebersihan kayak yang tadi udah di-mention Febrila berkali-kali. Oke, jadi tolong Pak ruang publik untuk para remaja mungkin ya buat para tiktokers nih yang sekarang. Citayam Fashion Week bisa dikembalikan lagi kan? Iya, kalaupun tidak di betul. Mungkin Soalnya aku pengen ikutan. ini Pak, teman saya aja belum ikutan nih karena tertarik ingin berkain bersama katanya di sana. Mungkin ruang publiknya bisa dipindahkan karena wilayah Sudirman juga kan itu kita tahu sendiri itu perkantoran kan, dan bukan ruang publik yang memang disediakan oleh pemerintah untuk berekspresi. Betul banget. Oke, jadi sekian perbincangan kita mengenai Citayam Fashion Week pada siang hari ini. Aku Febrila dan rekan-rekanku di sini pamit undur diri, sampai bertemu di podcast kami selanjutnya ya. Bye. I love you all. Jangan lupa apa guys? Like, comment, and subscribe. Bentar kita punya jargon. 1, 2, 3. Apaan tuh?